PKS menyebut narasi politik gemoy tidak sehat. Pernyataan itu sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman pada Minggu 26 November. Meski begitu, Iman mengatakan penggunaan gimik gemoy dalam politik merupakan tindakan yang sah. Namun dirinya menyayangkan gimik tersebut dipakai untuk meraup suara dan tidak mau beradu gagasan. Adapun narasi gemoy yang berarti menggemaskan saat ini diidentikan dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Kubu Prabowo Gibran sendiri santai menanggapi sindiran dari PKS yang menyebut narasi gemoy tidak sehat. Menurut mereka, narasi gemoy tidak digagas oleh Tim Kampanye Nasional atau TKN, tapi muncul secara organik di masyarakat. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TKN Prabowo Gibran, Roslan Roslani pada Minggu 26 November. Roslan memilih untuk tidak menanggapi lebih lanjut terkait sindiran dari PKS. Ia hanya mengatakan bahwa Prabowo selalu berpesan agar menyebarkan pesan positif, transparan, dan fokus pada aspirasi anak muda. Oleh karena itu, Roslan memilih tidak melakukan black campaign dalam memberikan pernyataan ke publik. PKS berharap upaya pemindahan Ibu Kota Nusantara atau IKN tidak dilanjutkan jika Anies Baswedan terpilih jadi Presiden 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu di Depok, Jawa Barat pada Minggu 26 November. Menurut Syaihu, keinginan pembatalan IKN itu merupakan suara dari PKS yang diharapkan bisa diakomodir oleh Anies. Syaihu menerangkan aspirasi ini akan didiskusikan dengan Cawapres Muhaimin Iskandar beserta partai-partai di Koalisi Perubahan. Ia menegaskan PKS berjanji akan berupaya mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota jika nantinya menang di Pileg 2024 mendatang. Meski tak setuju dengan pemindahan ibu kota, PKS tak akan menghentikan pembangunan IKN. Di sisi lain, Partai Demokrat menanggapi apa yang disampaikan oleh PKS. Menurut Demokrat, pembatalan pemindahan ibu kota bukan hal yang mudah. Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani. Menurut Kamhar, pembatalan IKN susah terrealisasi karena sejumlah infrastruktur sudah terbangun. Sehingga jika hendak dibatalkan, maka perlu dikalkulasi secara cermat dan seksama. Pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan siap untuk melakukan kampanye. Kampanye Pilpres 2024 diketahui akan dimulai pada Selasa 28 November besok. Ganjar mengatakan bahwa pihaknya sudah siap melakukan kampanye yang akan dimulai pada Selasa besok. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Hotel Grand Sahid Jaya pada Senin 27 November. Ganjar mengungkapkan pihaknya akan memulai kampanye dari ujung barat dan timur Indonesia. Ia akan memulai berkampanye dari Papua di ujung timur Indonesia. Sedangkan Mahfud MD memulai kampanye dari ujung barat Indonesia yakni Aceh. Untuk diketahui pada Selasa 28 November besok, masa kampanye pemilu 2024 dimulai. Masa kampanye akan berlangsung selama 75 hari mulai dari Selasa besok hingga 10 Februari 2023. Adapun hari pemungutan suara akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, di mana pemilih diminta untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak. Sebanyak 176 kepala desa di Karanganyar serentak dipanggil oleh Polda Jateng. Indonesia Police Watch atau IPW mempertanyakan adanya pemanggilan kades secara serentak itu. Hal itu disampaikan oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso pada Senin 27 November 2023. IPW mencurigai pemanggilan tersebut kental unsur politis. Pasalnya pemanggilan serentak itu pertama kali dilakukan Polda dalam kaitan pertanggungjawaban dana desa. Sedangkan pemanggilan tersebut dilakukan menjelang pemilu 2024 di mana Jawa Tengah yang menjadi sasaran pemeriksaan polisi itu merupakan kantong suara PDIP. Pemeriksaan terhadap kades di Karanganyar itu dilakukan mulai dari Senin 27 November hingga Rabu 29 November. Agenda itu menimbulkan pertanyaan dan spekulasi yang diduga ada unsur politik. Teguh mengatakan ada keanehan yang terjadi dalam pemanggilan itu. Keanehan tersebut adalah surat pemberitahuan klarifikasi dugaan tindak pidana tidak langsung diberikan kepada kepala desa.
Surat pemanggilan itu disampaikan polisi kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dispermasdes Kabupaten Karanganyar. Dispermasdes selalu menyampaikan surat tersebut kepada camat yang kemudian disampaikan kepada para kepala desa. IPW menilai pemanggilan ratusan kades di Karanganyar diduga melanggar kode etik Polri. Hal itu karena pemanggilan seharusnya dilakukan secara perorangan bukan serentak. Oleh karena itu, IPW mendorong Polda Jateng untuk menunda penyelidikan dugaan korupsi itu hingga Februari 2024 nanti. Tangani kasus dugaan deklarasi dukungan perangkat desa ke Gibran Rakabuming, Bawaslu jadwalkan pemanggilan pihak Abdesi hari ini, Senin 27 November. Pernyataan itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Minggu 26 November. Bagja mengatakan hingga saat ini Bawaslu masih mendalami dugaan pelanggaran pemilu atas acara yang dihadiri ribuan perangkat desa dan kepala desa pada Minggu 19 November. Acara Desa Bersatu itu dilaporkan beberapa pihak karena diduga ada deklarasi dukungan dari kepala desa terhadap pasangan Prabowo Gibran. Sedangkan dalam Undang-Undang Pemilu, kepala desa dan aparat desa dilarang ikut aktif mendukung salah satu pasangan calon. Namun berdasarkan hasil sementara, Gibran dipastikan tidak mengajak perangkat desa, melainkan memenuhi undangan. Selain itu, Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas juga telah memberikan penjelasan bahwa pihaknya tidak melakukan deklarasi. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga membantah adanya deklarasi dukungan dalam acara Desa Bersatu itu. Cawapres dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Caimin tak setuju dengan yang disampaikan oleh PKS soal penolakan pemindahan ibu kota Republik Indonesia ke IKN. Caimin mengatakan PKB akan tetap mendukung ibu kota Republik Indonesia pindah ke IKN. Pernyataan itu disampaikan Caimin seusai menghadiri rapat koordinasi penegakan hukum terpadu Bawaslu Republik Indonesia Senin 27 November. Caimin menegaskan PKB yakin bahwa Undang-Undang IKN harus dilaksanakan. Ia tidak sependapat dengan PKS yang menginginkan penolakan pemindahan ibu kota jika Anies Caimin menang Pilpres 2024. Sementara itu terkait penolakan PKS, Caimin menilai hal itu wajar dan merupakan otoritas partai politik. Sebelumnya PKS berharap capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan tidak melanjutkan pemindahan ibu kota. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu. Syaihu berharap Anies menolak pemindahan ibu kota ke IKN jika menang Pilpres 2024. PKS berjanji akan mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota jika nantinya menang di Pileg 2024. Meski demikian, Syaihu menyebut partainya tidak akan menghentikan pembangunan IKN. Menjelang masa kampanye Pilpres 2024, 3 pasangan Capres-Cawapres kompak menandatangani deklarasi kampanye damai. Momen tersebut terjadi dalam Rakornas Menegakkan Hukum Bawaslu Senin 27 November 2023. Penandatanganan deklarasi itu dilaksanakan di Hotel Grand Shahid Sudirman, Jakarta Pusat. Para paslon secara bersama-sama menandatangani deklarasi komitmen damai. Terlihat Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di posisi sebelah kanan. Kedua pasangan dari Koalisi Perubahan itu mengenakan setelan jas hitam dengan kemeja putih. Sementara pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming berada di tengah. Pasangan dari Koalisi Indonesia Maju itu mengenakan kemeja berwarna biru muda. Kemudian pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada di sebelah kiri. Mereka mengenakan baju berbeda di mana Ganjar berkemeja lengan panjang berwarna hitam, sedangkan Mahfud MD mengenakan kemeja putih. Selain 3 paslon, para partai politik juga mendeklarasikan kampanye damai pada pemilu 2024. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 memiliki lokasi pilihan yang berbeda dalam melaksanakan kampanye Pilpres perdana. Seperti diketahui, kampanye Pilpres akan dimulai pada 28 November 2023 besok. Masa kampanye Pilpres 2024 itu berakhir pada 10 Februari 2024.
Pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin memilih berkampanye perdana di Jabodetabek. Pernyataan itu disampaikan oleh Caimin pada Senin 27 November. Selain Amin, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming juga bakal memilih Jabodetabek sebagai lokasi kampanye perdana di Pilpres 2024. Hal itu dikonfirmasi oleh Prabowo sendiri. Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memilih berkampanye perdana di ujung barat dan timur Indonesia. Ganjar Mahfud memilih melakukan kampanye pertamanya di Papua dan Aceh. Ganjar akan berkampanye di Papua, sedangkan Mahfud MD di Aceh. Menurut Ganjar, pihaknya akan bergerak dari timur ke barat dalam melakukan kampanye. Anies Baswedan kembali menyinggung soal isu fakta integritas PJ Bupati Sorong yang berjanji akan memenangkan Ganjar Pranowo. Capres nomor urut 1 itu menyebut fakta integritas yang ditemukan itu sebagai tanda-tanda kecurangan yang harus diberi sanksi tegas. Dilansir dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan oleh Anies saat ditemui di Sahid Hotel Jakarta Pusat Senin 27 November. Menurut Anies, sanksi tegas itu perlu dilakukan demi mencegah terjadinya hal serupa. Anies meminta agar pimpinan lembaga dan badan bisa bersikap tegas kepada anggotanya yang mencoba berbuat kecurangan dalam pemilu 2024. Hal itu disampaikan Anies saat memberikan sambutan dalam rapat koordinasi nasional penegakan hukum terpadu pemilu 2024. Menurut Anies, pimpinan perlu turun tangan agar bawahannya tidak menyimpang. Menurut Anies, netralitas dan integritas pemilu bukan sekedar fakta yang ditandatangani, tetapi harus disesuaikan dengan perilaku sehari-hari di lapangan. Tujuan pemilu dan pilpres adalah menghadirkan pemerintah yang berwibawa, pemerintah yang penuh legitimasi, pemerintah yang dihormati di dalam negeri dan di luar negeri karena pemerintahannya terbentuk melalui proses pemilu pilpres yang adil, jujur, berintegritas. Jadi tujuan utama dari proses ini semua kami memandang bukan sekedar siapa menang, tapi bagaimana hasilnya dihormati oleh semua dan pemerintahan yang nanti terbentuk adalah pemerintahan yang disadari oleh semua, bukan hasil karena proses yang ada curang, tapi justru karena hasil yang penuh dengan kejujuran, penuh dengan keadilan, dan itu adalah harapan kita semua. Kami menyambut baik komitmen yang tadi sudah disampaikan oleh seluruh jajaran aparatur penegak hukum, dan kami berharap bahwa di dalam pelaksanaannya ada keseriusan di dalam mendisiplinkan. Capres Ganjar Pranowo menanggapi kritikan yang dilontarkan Anies Baswedan soal pembangunan ibu kota Nusantara. Sebelumnya Anies mengkritik keras proyek pembangunan IKN yang diinisiasi pemerintahan Jokowi. Menurut Anies, alasan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan tidak tepat. Anies menilai pembangunan IKN itu justru akan menimbulkan ketimpangan baru. Partai koalisi Anies yakni PKS bahkan berjanji akan membatalkan pemindahan ibu kota. PKS berjanji akan mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota jika Anies terpilih jadi presiden. Berbeda dengan kubu Anies, Ganjar justru berjanji akan melanjutkan proyek IKN di Kalimantan Timur. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin 27 November. Menurut Ganjar, undang-undang IKN sudah disepakati, sehingga seluruh pejabat wajib untuk melaksanakannya. Ganjar juga memberikan jawaban serupa saat ditanya soal setuju atau tidak jika ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengatakan agenda perubahan yang digaungkan Koalisi Perubahan akan memberikan harga pangan murah. Hal itu dilakukan agar masyarakat bisa mengonsumsi makanan bergizi dan tidak makan mie instan di akhir bulan. Pernyataan itu disampaikan oleh Caimin di KPU Republik Indonesia Senin 27 November. Caimin mengatakan salah satu perubahan yang diharapkan adalah agar rakyat tidak makan mie instan di akhir bulan. Menurut Caimin, biasanya masyarakat di akhir bulan akan mengonsumsi mie instan. Ia menyebut banyaknya masyarakat yang makan mie instan di akhir bulan terjadi karena kesejahteraan yang kurang dan harga pangan mahal.
Namun dengan adanya perubahan, maka masyarakat bisa makan makanan bergizi 1 bulan penuh. Caimin kemudian berkelakar di akhir pernyataannya. Ia mengatakan jika masyarakat makan mie instan, maka akan lahir pemimpin yang juga instan. Sementara itu, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menimpali dengan berkata bahwa kampanye akan fokus pada agenda perubahan. Anies mengatakan visi yang digaungkan adalah perubahan untuk keadilan dan kemakmuran semua golongan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming enggan menanggapi sikap PKS soal Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sebelumnya PKS berharap Anies Baswedan tak melanjutkan upaya pemindahan IKN jika nantinya terpilih jadi Presiden 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu pada Minggu 26 November. Syaihu mengatakan pembatalan IKN jadi Ibu Kota Indonesia Baru merupakan suara PKS. Ia berharap suara tersebut bisa diakomodir oleh Anies Baswedan. Ditemui secara terpisah, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming memilih enggan menanggapi sikap PKS. Menurut Gibran, sikap PKS yang menolak pemindahan ibu kota merupakan sebuah masukan. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Jakarta Pusat pada Senin 27 November. Gibran hanya mengatakan bahwa masukan itu diterima untuk ditampung. Sementara itu, partai pengusung Gibran yakni Gerindra mengatakan PKS bisa mengubah undang-undang mengenai IKN jika sudah menjadi penguasa. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menegaskan jika Gerindra bertekad untuk melanjutkan proyek IKN. Hal itu karena IKN merupakan program yang sudah berkelanjutan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.